Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto ya, yang terbaru. Khususnya di hari ini kita akan bahas mungkin lebih secara higher time frame. Jadi kita kalau teman-teman membahas secara teknikal, kita akan melihat secara time frame daily maupun time frame weekly-nya juga, karena kita akan melihat secara perspektif yang lebih luas gitu ya. Berikut juga kita akan bahas mengenai berita-berita terbaru di market kripto, ekonomi data, dan lain-lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe. Dan mungkin kita bisa langsung masuk dulu ke dalam pembahasan, dimana kita lihat dulu update market kripto hari ini, dimana market dalam beberapa hari terakhir bisa dibilang cukup choppy ya, dimana nggak menentu gitu ya. Kalau teman-teman lihat secara time frame 4 jam ya, di sini kita tunggu dulu dia loading. Ya, basically kita bisa lihat Bitcoin chopping down ya di area ini. Nanti kita akan bahas lebih detail lah, mungkin di secara teknikalnya dulu. Namun kita bisa lihat secara 24 jam terakhir, kita lihat ada each bar mengalami kenaikan. Ada Cardano, Rocket Pool, Phantom naik juga, BAT, Lido, dan beberapa crypto juga yang teman-teman bisa lihat di dalam layar gitu ya. Apakah ada mengalami penurunan? Coba kita secara 24 jam terakhir. Ya, ada 1 inch, Flare, XRP gitu ya, yang ada sedikit turun, tapi rata-rata justru mengalami kenaikan karena Bitcoin ini dalam 1 jam terakhir ada sedikit kenaikan ya. Fear and Greed kita lihat di level 63 ya, tetap masih greed gitu ya. Saya rasa koreksi mungkin bisa terjadi juga, nanti teman-teman biar lebih jelasnya lihat secara teknikalnya dulu. Kita bahas dulu secara short term ya gitu ya. Ya, secara short term ini dari SQ dia membahas beberapa hal. Yang pertama dia bilang Binance spot market buying led to a decent squeeze in futures pairs and coin margin short forced to unwind. Jadi ini kita lihat memang market bisa dibilang ada sedikit kenaikan ya. Kalau kita lihat secara time frame 15 menit di sini nggak cukup lama, dan ini ada squeeze gitu ya, dimana market mulai ada kenaikan. Ya, namun pertanyaannya di sini kita udah lagi di fase resistance kembali. Apakah di sini Bitcoin benar-benar bisa breakout atau di sini dia hanya kembali retrace back down lagi seperti itu? Kita lihat dari sini, kalau menurut si skew triangle dia bisa bilang could mark the high of this session. Jadi mungkin ini bisa menjadi ya high yang baru aja gitu ya. Nah, next up lagi di sini ada PCE ya. Kalau teman-teman lihat secara teknikalnya, secara makro datanya, karena memang hari ini kita balik ke jam ini Jakarta ya, +7. Kita bisa lihat di sini untuk data makro yang keluar ini jam 19.30, jam setengah 8 ada PCE. PCE adalah Personal Consumption Expenditure ya. Sebenarnya nggak terlalu efek besar gitu ya, namun ini mungkin ada inisiasi dikarenakan market yang relatif lebih low volume dalam beberapa hari terakhir juga. Dan kalau kita lihat secara data PCE di sini, kita bisa lihat indicate bahwa mereka lebih lemah dari yang diprediksi. Teman-teman bisa lihat dari sini, core PCE-nya 4,6%, prediksinya 4,7 gitu ya. Lalu di sini 0,3, di sini 0,4 gitu ya. Dan ini kita bisa lihat lebih less lah semuanya ya, lebih terakhir, dan ini mungkin membuat market inisiasi untuk mengalami sedikit kenaikan ya, walaupun saya lihat ini nggak terlalu sustainable juga gitu ya. Nanti kita akan bahas secara teknikalnya juga. Saya mau review dulu beberapa hal. Kalau teman-teman tahu, dalam beberapa hari terakhir atau mungkin dalam beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir, ada satu tren yang lagi muncul, yaitu adalah decentralized exchange ya, DEX, decentralized exchange. Jadi di video kali ini saya akan sedikit mention mengenai Orbitz ya. Orbitz ini juga decentralized exchange yang relatif baru, seperti saingannya seperti DYDX, GMX, dan lain-lainnya. Dia di-powered atau berada di ZK Snark atau Zero Knowledge Snark gitu ya. Di Ethereum juga. Kita review sedikit websitenya dan maupun fitur-fiturnya gitu ya. Ada fast, secure, decentralized. Saya rasa decentralized exchange ini mungkin belum banyak orang yang use, belum banyak orang yang menggunakannya. Dan ini menjadi kesempatan untuk kita sebagai early adopter juga. Karena kenapa? Karena orang-orang yang mulai memakai decentralized exchange di awal-awal ini akan mendapat kelebihan yang lebih banyak gitu ya. Dan kita lihat secara fitur, decentralized exchange ini sudah jauh lebih bagus dari beberapa mungkin bulan atau beberapa tahun sebelumnya. Kita bisa lihat udah ada order book dan lain-lainnya ya. Kita lihat dari sini kelebihannya user friendly. Ini teman-teman bisa lihat secara tampilannya gitu ya. Ini di desktop maupun di
HP, di phone gitu ya. Dia ada professional interface dengan API-nya, jadi bisa diakses ke device manapun gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada desktop, bisa secara tampilan. Nah teman-teman, kalau saya zoom sedikit gitu ya, ini udah persis kalau teman kayak trading di PC gitu ya, ataupun misalnya di handphone juga seperti ini. Kalau teman-teman memang trader, ini bisa buat trading, bisa buat investment juga ya. Kita lihat lagi di sini, as secure as Ethereum based on ZK Snark ya. Dia dari ZK Snark, salah satu layer 2-nya Ethereum juga gitu ya. Jadi dia inherit security dari Ethereum gitu ya. Tapi dengan seperti itu, secara transaksi lebih murah, lebih banyak bisa proses transaksi, jadi lebih cepat juga. Ini kelebihan dari layer 2-nya Ethereum. Secara tim, saya cukup suka di sini, dia cukup transparan. Teman-teman bisa langsung cek aja ke LinkedIn masing-masingnya, CEO-nya, CMO-nya, CEO-nya atau CTO-nya gitu ya, langsung bisa kelihatan background-nya apa dan lain-lainnya ya. CEO-nya kita bisa lihat dari sini, pernah kerja di Merrill Lynch, di New York, ada di Singapura juga. Jadi sebenarnya ini cukup bisa dibilang capable gitu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan Orbitz gitu ya. Ini bisa menjadi decentralized exchange ke depannya. Saat ini sebenarnya dia udah launching gitu ya. Namun di sini harus lagi tahap lah. Ini lagi tahap testnet, nanti akan mainnet dan lain-lainnya. Teman-teman bisa lihat dari sini, dia ada cepat ya, low cost, security-nya seperti Ethereum ya, di main chain-nya. Data availability multi chain juga, dia ada di beberapa chain. Untuk saat ini ada di DTX maupun BNB, walaupun sebenarnya semuanya ini masih testnet gitu ya. Lalu scalable. Ini tampilannya sedikit ya, teman-teman bisa lihat dari sini. Ini kalau teman-teman buka, atau mungkin mau coba trading, bisa connect wallet. Ini teman-teman bisa buy, bisa sell. Secara tampilan sebenarnya saya sangat suka sih interface ini. Jadi teman-teman bisa lihat Orbitz ya, dimana dia baru aja sebenarnya testnet gitu. Orbit testnet is online, baru aja online ya, dan dia menggunakan ZK Snark. Jadi seperti itu ya. Ini mungkin the next decentralized exchange juga yang kita bisa perhatikan. Kita sekarang bahas dulu untuk Bitcoin ya. Wow, sekarang kita lihat Bitcoin di area 28.600. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research, karena setelah keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya. Kita akan membahas, saya mungkin mention dulu tadi kita membahas secara longer time frame. Kita lihat secara weekly-nya dulu ya. Oke, kita kembali ke weekly chart. Nah, ini weekly chart mingguan. Kita bisa lihat ya, secara trend. Udah lama kita ngebahas weekly chart, jadi teman-teman bisa lihat lebih detail. Ini lebih untuk orang-orang yang secara long termnya aja gitu ya. Kita lihat dari sini, Bitcoin dari awal tahun ini udah kenaikan luar biasa ya. Di sini naik 69% atau 70% ya, dari level 16.000 ke 28.000 saat ini gitu ya. Bahkan kalau kita lihat pun, kita bisa tarik garis ke sini, ini technically ya, kalau teman-teman lihat, ini udah breakdown trennya dia ya, udah breakdown trennya dia. Konfirmasinya pun ya, kalau teman-teman lihat, misalnya kita lihat secara trader gitu ya, ini udah membentuk higher high baru ya. Ini ada higher high baru di sini di area level 28.600. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan, yang saya mau mention juga, ini saya dilihat dulu yang ini kita berada di kisaran resistance yang kuat ya. Area ini, area zona warna putih ini, kita kalau stretch ke sini, kotak warna putih. Nah ini kita udah berada di resistance yang kuat. Kalau kita ngomongin bullish atau bull scenario atau best scenario untuk Bitcoin, yang kita mau adalah dia mungkin konsolidasi di sini berapa bulan, flip this, retest, lalu bisa naik lagi ke atas. Nah ini bagus sekali kalau misalnya hal ini terjadi. Pertanyaannya adalah apakah itu akan langsung terjadi atau tidak. Yang kita mau sebenarnya Bitcoin untuk closing di area atas ini. Harus diperhatikan juga untuk hari ini kan bukan hanya weekly close juga. Kalau teman-teman secara monthly-nya, akan ada close monthly candle dalam beberapa jam lagi. Dan kita lihat secara monthly candle pun ini strong ya. Kuartal 1 2023 ini strong movement upwards ya gitu ya, 74% ya. Ini mungkin kita bisa lihat, yang saya perhatikan adalah exponential moving average 20-nya. Apakah dia di atas EMA 20 atau enggak? Ya, di sini area level 27.600 ya. Perhatikan saja dulu gitu ya untuk exponential moving average 20-nya, closing candle monthly, quarterly juga dalam 3 bulan gitu ya. Ya weekly-nya belum sebenarnya. Tapi kita bisa secara time frame jauh bullish ya, bullish scenario. Back ke area ini. Jadi kalau teman-teman lihat secara weekly, kalau saya lihat ya, potensi sebenarnya
mungkin ada pullback karena ini dikarenakan resistance yang cukup kuat. Skenario yang mungkin most probable juga, teman-teman bisa lihat dari sini. Kita misalnya lihat area ini, area atas ini. Nah, ini kisaran area level 25 ribuan bisa menjadi retest zone juga ya. Selama, kalau menurut saya, selama high di sini bisa bertahan atau supportnya di sini bertahan gitu ya. Ini good skenario untuk dia test juga. Persis kalau di weekly pun ini juga ada exponential moving average 50 gitu ya di area level 24951. Jadi kalau kita lihat Bitcoin mungkin turun ke area ini dalam beberapa minggu ke depan, di bulan April gitu ya, misalnya testing ke area ini masih menjadi, tetap masih breakout istilahnya ya, masih breakout, dan ini masih bisa condong untuk mengalami kenaikan lagi. Nah, pertanyaannya lagi, satu hal lagi, apakah Bitcoin bisa testing ke bawah lagi, mungkin ke area level 15.000? Skenario itu tetap pasti masih bisa kita perhatikan gitu ya. Kenapa? Karena Bitcoin dikatakan belum confirm kita bisa mengalami kenaikan. Yes, karena kita udah di fase resistance. Kalau misalnya kita break di sini, closing di area ini gitu ya, mungkin lebih condong kita akan mengalami kenaikan lagi. Tapi selama kita masih di bawah resistance, artinya adalah untuk Bitcoin membuat low baru sebenarnya masih ada possibility. Ya, tapi kalau teman-teman perhatikan juga secara technical pun, secara weekly kita harus lihat memang ini lebih bullish, condong lebih menguat ya. Di sini pun kalau teman-teman lihat ini bisa seperti membentuk inverse head and shoulder juga ya secara teknikalnya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa minggu ke depan, kalau misalnya Bitcoin nggak berhasil breakout resistance ini, kita melihat Bitcoin untuk retest dulu, mungkin ke area level 25 ribuan ya. Ini nggak terlalu besar ya, mungkin turun sekitar 10%, 11%-an, tapi ini bisa membuat teman-teman yang mungkin yang udah nggak right ini menjadi optimal entry lah istilahnya ya, untuk masuk dulu just in case kalau misalnya Bitcoin kembali naik lagi ke atas ya secara trennya ya. Mungkin ya kita bisa taruh stop loss di sini, atau bahkan kalau misalnya dia turun pun gitu ya, kalau teman-teman cenderung lebih ke arah invest, ternyata dia breakdown ya, di sini kita bisa dollar cost averaging, di sini bisa dollar cost averaging, low baru pun bisa dollar cost averaging seperti itu ya. Untuk apa? Untuk menunggu saatnya Bitcoin mengalami naik lagi gitu. Karena kita bisa lihat dalam 3 bulan aja dia naik 70-80%-an. Seperti itu ya secara weekly-nya. Jadi ini udah kelihatan invalidation-nya gimana gitu ya. Ya kalau misalnya kita Bitcoin breakout testing ke area ini, mungkin jadikan area level 28, 29, 30 menjadi support. Ini good news, artinya kita udah breakout. Ataupun kalau udah ke reject, mungkin ada sedikit movement ke area level 25 ribuan yang kita akan menjadi zona buy zone juga gitu ya. Next up yang kita bisa lihat juga ya, secara daily sebenarnya hampir sama juga, ini cukup kelihatan ya. Ini di area demand yang cukup kuat, saya rasa level 25.000. Jadi kalau ternyata Bitcoin di sini nggak bisa berhasil breakout, bahkan loss structure yang dia menjadi support ini level 26.800, alangkah menariknya kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan lagi ke sini, testing ke area 25 ribuan lagi. Seperti itu. Ya, ini cukup straightforward sebenarnya, cukup kalau kita lihat secara time frame luasnya. Kita lihat Bitcoin dominance. Nah, yang kita harapkan sebenarnya kalau saya lihat dari Bitcoin dominance, pada saat mungkin Bitcoin mengalami penurunan, dan kalau kita nggak berhasil breakout, ini akan ada perubahan shift dari trend market crypto sendiri. Mungkin di sini kita bisa lihat Bitcoin dominance dari awal tahun ya. Kalau teman-teman melihat dari sini, sorry kita buka date range. Nah di sini awal tahun berarti di area 1 Januari di sini. Ya, Bitcoin dominance ini mengalami kenaikan. Jadi yang kita harapkan mungkin pada saat dip itu Bitcoin ke level 25.000 ya, mungkin Bitcoin dominance masih bisa naik lagi atau konsolidasi di area ini. Tapi itu bisa membuat ada reversal di dalam trend dan mungkin membuat altcoin performing lagi ya. Let's say kalau kita lihat seperti ini skenario-nya. Bentar, kita tunggu dia loading. Nah, misalnya Bitcoin pullback di sini, pada saat dia setelah pullback gitu ya, dan dia mulai mengalami kenaikan, ini saatnya altcoin mulai mengalami pump yang besar gitu. Karena kita lihat yes Bitcoin naik 80%-an, tapi beberapa altcoin kenaikannya nggak terlalu signifikan juga. Dan biasanya kita mau yang namanya altcoin season, hampir semua altcoin naik, bahkan naiknya mungkin bisa beberapa puluh persen atau beberapa ratus persen juga. Itu yang kita lihat secara time frame daily-nya.
ya. Jadi mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.